Sejak awal nonton One Piece, kita udah sering kali dengar impian Luffy adalah jadi Raja Bajak Laut. 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ Tapi rupanya itu bukan impian Luffy yang sebenarnya, melainkan cuman jadi batu loncatan buat Luffy mewujudkan impian dia yang asli. Terus kira-kira apa ya impian Luffy yang sebenarnya? Hanya 3 orang pertama yang pernah dengar impian Luffy, sebelum sekarang diketahui semua krunya, yaitu Shanks, Ace, dan Sabo. Sebelum Luffy meneriakan impiannya, Ace dan Sabo terlebih dahulu meneriakan impian mereka. Lalu setelahnya, Luffy ikut-ikutan meneriakan impiannya. Mereka tertawa mendengar impian Luffy. Luffy mengatakan impiannya ini waktu dia masih kecil. Ini artinya impian Luffy sangat kekanak-kanakan dan terdengar mustahil. Bahkan Shanks sampai tertawa ngeluarin air mata waktu mendengarnya. Pastinya impian Luffy ini terdengar seperti seorang anak kecil yang sesumbar mengucapkan cita-citanya tanpa memperkirakan mustahil atau tidaknya impian itu bisa terwujud. Jadi aku berteori kalau impian Luffy yang sebenarnya adalah mewujudkan atau mengabulkan impian teman-temannya. Sebuah impian yang terlihat mustahil dan kekanak-kanakan. Jadi mari kita bedah kenapa ini mungkin bisa jadi impian Luffy yang sebenarnya. Dimulai dari situasinya, Luffy mengatakan impiannya ini setelah mendengar impian dari Ace dan Sabo. Lalu akhirnya Luffy juga ikut-ikutan mengatakan impiannya. Setelah memutuskan apa impiannya, Luffy juga memberitahukannya ke Shanks. Shanks memberitahu ke Rayleigh kalau impian Luffy sama dengan yang diucapkan Roger. Jika sekedar pengen jadi Raja Bajak Laut, kayaknya semua bajak laut juga punya impian yang sama. Tapi pasti ada momen yang mampu menggerakkan hati Shanks sampai rela ngorbanin tangannya buat seorang anak kecil yang baru dia kenal. Pastinya itu karena setelah dia mendengar ucapan tentang impian Luffy yang sama dengan Roger. Lantas kenapa harus jadi Raja Bajak Laut dulu? Kembali lagi ke pola pikir Luffy yang simpel. Mungkin bagi Luffy dengan jadi Raja Bajak Laut akan mempermudah Luffy membantu mewujudkan impian teman-temannya. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta yang dikatakan sendiri oleh Mihawk waktu bertemu Luffy di Marineford, bahwa Luffy punya karisma yang unik. Dia bisa merangkul orang-orang di sekitarnya menjadi sekutunya. Bisa jadi ini merupakan secuil fakta kalau pemimpin seperti inilah yang punya kekuatan paling hebat di dunia. Ada alasan lain yang bisa menguatkan teori impian Luffy adalah mewujudkan impian teman-temannya, yaitu karena Luffy dipilih sendiri sama buah iblis Hito-Hito Nika. Menurut Gorosei, buah iblis tipe Zoan punya karakteristik yang unik ketimbang buah iblis tipe Logia atau Paramecia, yaitu mereka memilih sendiri kepada siapa dirinya akan dimakan atau memiliki kemampuannya. Menurut Gorosei, buah iblis Hito-Hito Nika Luffy selalu menghindar dari pemerintah dunia dan gak pernah berhasil didapatkan selama 800 tahun. Sampai-sampai harus disamarkan namanya jadi buah Gomu-Gomu. Seolah buah itu punya pemikirannya sendiri. Hingga akhirnya buah tersebut memilih Luffy sebagai pemiliknya. Buah iblis Hito-Hito Nika menjadikan pemilik kemampuannya memiliki kekuatan seperti karet. Gak hanya sekedar bisa bikin tubuh melar, tapi rupanya bisa mewujudkan kekuatan karet hingga tak terbatas sesuai dengan imajinasi penggunanya. Kekuatannya sangat gak masuk akal karena memungkinkan penggunanya bertarung sesuai keinginannya. Gorosei sendiri bilang jika sampai Luffy berhasil mencapai potensi maksimal buah iblis Nika, maka mereka akan kesusahan. Oleh karena itu, setelah mengetahui Luffy berhasil membangkitkan wujud putih Nika, Gorosei sendiri yang langsung turun tangan buat menghadapi Luffy. Contohnya ada Saturn yang langsung pergi untuk menangkap Luffy di Pulau Egghead. Balik lagi ke teori impian Luffy adalah mewujudkan mimpi teman-temannya. Menurut legenda, Nika adalah prajurit kebebasan yang menyebarkan kegembiraan di setiap orang. Jika benar demikian, maka kekuatan Luffy punya pengaruh besar di setiap orang. Agak melenceng sedikit. Apa kamu pernah dengar teori kalau kekuatan Nika Luffy nantinya bisa dibagikan ke semua orang? Pernahkah kamu terbayang bagaimana seandainya Luffy membayangkan dia bisa membagikan kekuatannya ke teman-temannya? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kekuatan Nika memungkinkan penggunanya bertarung sesuai keinginannya dan sesuai imajinasinya. Jika ia bisa terjadi, maka udah pasti teman-temannya punya kekuatan Nika. Dengan kekuatan imajinasi dari Nika, maka udah pasti teman-temannya punya kekuatan yang luar biasa, atau bisa dibilang power up yang nggak bisa dibayangkan. Sebelum lebih jauh, ada 2 kemungkinan nih seandainya kekuatan Luffy ini benar bisa dibagi. Aku akan ambil contoh dari Naruto dan Asta. Naruto membagikan cakra Kurama waktu perang dunia Shinobi. Orang-orang yang nerimanya jadi punya kekuatan ekstra ketika melakukan serangan. Misal Hake Kuso Hinata yang jadi lebih super kuat, atau Kagimane Clan Nara yang punya daya pengikat bayang super kuat yang bahkan mampu menahan gerakan Jubi. Kekuatan Naruto yang dibagikan selain berfungsi menambah kekuatan ekstra pada ninjutsu yang dikeluarin, juga berfungsi melindungi dari serangan dan juga menyembuhkan luka yang diterima. Kemudian ada Asta yang membagikan kekuatan anti-magicnya. Berkat kekuatannya, teman-teman Asta jadi punya kekuatan anti-magic dari Asta, sehingga mereka bisa mengcounter serangan sihir dari lawan. Nah, kalau diambil dari 2 contoh tadi, kira-kira jadinya seperti apa misal Luffy benar bisa membagi kekuatan dari
Nika. Kita ambil kemungkinan yang sama. Pertama, teman-temannya juga jadi punya kekuatan karet seperti Luffy. Kedua, mengambil dari statement Gorosei yang bilang potensi maksimal buah iblis Nika bisa membuat penggunanya bertarung sesuai dengan imajinasinya. Ketiga, ada kemungkinan kekuatan regenerasi dari Nika. Seperti contohnya, detak jantung yang berbunyi seperti drum kebebasan yang bisa membuat Luffy bangkit kembali waktu lawan Kaido. Nah, kekuatan-kekuatan ini nantinya bisa berguna membantu teman-temannya mewujudkan mimpinya. Ambillah contoh Zoro. Zoro ingin jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Apa iya kekuatan Zoro benar-benar mampu membuatnya berada di puncak? Oke lah kalau pengen ngalahin Mihawk misal. Aku rasa masih bisa dengan kekuatan Zoro sendiri. Atau Shiryu, masih bisa lah. Tapi jika harus berhadapan sama musuh sekuat Gorosei, yang mana menurut kabar beredar masing-masing dari mereka juga pemakan buah iblis. Apalagi pasti bukan buah iblis sembarangan. Minimal tipe Mythical Zoan sama kayak Luffy. Apakah Zoro mampu mengatasinya? Belum tentu. Tapi seumpama dia diberi power up kekuatan Luffy, apakah mungkin bisa setara? Bisa jadi. Bagaimana jika Zoro membayangkan kekuatan tebasan pedangnya bisa membelah apapun? Apakah musuh setingkat Gorosei masih mustahil dikalahkan? Pasti bisa. Dengan begitu, Zoro bisa berhasil meraih gelar pendekar pedang terkuat. Contoh kedua, kita ambil Usopp. Usopp punya impian jadi prajurit pemberani di lautan. Sampai sekarang, meskipun setelah time skip, Usopp tak begitu menunjukkan power up yang mencolok. Dia masih sama seperti dulu, yaitu penakut dan sering kabur ketika bertarung. Kalau soal kekuatan, tentu Usopp jadi lebih kuat setelah time skip. Tapi apa bisa kita membandingkan karakter development Usopp dengan kru topi jerami yang lain? Enggak, belum bisa. Meskipun rumornya, Usopp kelak punya Ken Bunsoku yang setara sama bapaknya seperti di film The Red. Tapi apa modal itu aja cukup buat jadi prajurit pemberani di lautan? Atau mungkin bisa buat ngalahin musuh-musuh kuat? Sementara senjata Usopp aja nggak mengalami perubahan yang signifikan. Masih aja pakai ketapel. Cuman beda peluru dan aneka tumbuhan yang bervariasi. Aku rasa itu semua masih belum cukup menjadikan Usopp prajurit pemberani. Tapi semisal Usopp mendapat kekuatan Nika, apa yang terjadi? Dia bisa menjadi prajurit pemberani di lautan karena dengan kekuatan Nika, imajinasi dari Usopp bisa diwujudkan. Dia punya kekuatan menembak yang hebat atau mungkin tubuh karet yang fleksibel dengan sebuah serangan. Usopp pasti jadi pemberani. Ada lagi faktor tambahan jika kita coba sambungkan tiap clue yang ada di serial One Piece. Ketika Kuma melihat Luffy berani memukul seorang Celestial atau kaum naga langit, dia sampai kaget dan heran karena selama sejarah dunia belum pernah terjadi hal tersebut. Kaum naga langit adalah sosok yang punya kasta tertinggi sekaligus paling ditakuti di dunia. Sampai-sampai angkatan laut pun juga tunduk. Siapapun yang menentang mereka pasti akan dihukum atau dijadikan budak. Tapi Luffy berani memukulnya. Kuma yang melihat kejadian itu punya sebuah keyakinan kalau Luffy akan jadi penyelamat dunia. Karena dalam sebuah sejarah tercatat hanya Luffy yang berani cari gara-gara dengan kaum naga langit. Sekarang jika kita coba sambungkan segala kemungkinannya, mulai dari teori impian Luffy adalah mewujudkan mimpi teman-temannya. Lalu dia mengatakan itu waktu anak-anak. Impiannya sama kayak Roger. Mimpinya terdengar mustahil sampai-sampai Shanks, Ace, dan Sabu ketawa. Bahkan kru topi jerami sendiri kaget ketika mendengar impian asli Luffy. Usopp bilang itu mustahil, Sanji bilang untuk mengecek kepala Luffy. Sementara kru yang lain kaget mendengarnya. Lalu dari kekuatan Nika Luffy yang bisa dibagikan. Bisa jadi jika benar kekuatan Nika Luffy benar bisa dibagikan, maka semua orang bisa tertawa riang seperti Luffy ketika dalam wujud nikahnya yang bertarung dengan kegirangan dan sesuai keinginan mereka. Sangat-sangat luar biasa jika itu terwujud karena nantinya setiap orang punya kekuatan untuk mewujudkan impian mereka. Kemudian dari alur cerita yang sekarang semakin merucut tentang Luffy dan membahas berbagai macam soal nikah. Contohnya Kuma yang yakin Luffy adalah juru selamat dunia. Ada juga legenda tentang nikah yang mampu menyebarkan kegembiraan pada semua orang, maka semua jadi masuk akal kalau kekuatan Luffy memang jadi kunci sekaligus penyokong untuk mewujudkan impian Luffy yang asli, yaitu mengabulkan atau mewujudkan mimpi teman-temannya. Nah, itu tadi teori liar tentang apa sebenarnya impian Luffy yang asli. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa juga setuju kalau impian Luffy adalah mengabulkan atau mewujudkan impian teman-temannya? Atau kalian punya teori liar sendiri mengenai impian Luffy yang asli atau sebenarnya?